Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulum wal hikam, amma ba'du. Hadratul mukarramah, para ibu yai, para sepuh enggal tansah akan fatwa lan nasihatipun. Yang terhormat Ibu Ketua DPP beserta jajarannya, sahabat-sahabat DPC Perempuan Bangsa se-Provinsi Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman dari Sa'id bin Musayyib. Beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dalam akhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, "Hai manusia, telah datang kepada kalian syahrun azim, bulan yang agung." Syahrul azim yang dimaksudkan Rasulullah adalah bulan suci Ramadan. Dalam banyak hal, istilah bulan Ramadan ini mendapatkan sebutan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah Syahrul Syubri, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran? Karena pada bulan puasa ini kita dituntut oleh Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bersabar mengendalikan hawa nafsu kita. Dari apa? Yang pertama adalah dari kekuatan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk makan, minum selama puasa kurang lebih 12 jam kita menahan rasa lapar dan dahaga. Terkandung maksud dari ini semua adalah Islam menghendaki munculnya rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam segala keterbatasan. Sehingga kita tahu bagaimana menderitanya mereka, bagaimana susahnya mereka untuk makan saja. Terkadang mereka harus menunggu sisa-sisa makanan dari orang lain. Empati kita muncul menjadi satu kesadaran bahwa bulan Ramadan, bulan di mana kita harus banyak bersedekah kepada sesama. Yang kedua, sabar menahan amarah dan segala bentuk persifatan jahat dalam diri kita, termasuk dalam menjaga lisan kita. Sabar menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan kotor, dari sesuatu yang tidak bermanfaat seperti menggunjing tetangga kita, bahkan kadang-kadang sama mertua kita sendiri. Kita bulan puasa harus bersabar dengan lisan kita untuk tidak melakukan kebohongan, apalagi adu domba di antara sesama. Artinya bahwa puasa pada bulan Ramadan ini kita juga harus bisa sabar melakukan puasa dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Bulan puasa menghadirkan kesadaran mutlak dalam diri kita akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita lelah menjalani hari-hari di luar Ramadan,
dengan kesibukan kerja, dengan kesibukan aktivitas kita. Bahkan nyaris di antara kita dalam satu keluarga tidak ada komunikasi yang efektif. Karena ketika kita bareng-bareng di rumah, sering tidak terjadi komunikasi yang hangat. Karena kita masing-masing sibuk dengan HP kita masing-masing. Tetapi Ramadan menghadirkan kita kesadaran akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Bersapa dengan penuh kebahagiaan kepada sesama, pada keluarga kita sendiri, dan pada sesama manusia. Kita dikasih kekuatan oleh Allah dengan Ramadan melaksanakan ibadah sholat. Tidak hanya ibadah sholat 5 waktu saja, tetapi Muslim berbondong-bondong mendatangi masjid dan musola untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang itu jumlahnya tidak sedikit, sahabat. Ada yang menjalankan dengan 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Walhasil kalau kita jumlah dengan sholat isya 4 rakaat, rawatib 4 rakaat, witir 20 rakaat, terawih 20 rakaat, dan witir 3 rakaat, maka berjumlah 30 rakaat. Kita dihadirkan Allah dengan hati yang bahagia dan hati yang sukaria untuk menjalankan. Ini adalah buah kesabaran kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ketika kita menjadi seorang Muslim, maka Rasulullah mengatakan ajib. Satu perkataan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita seorang Muslim, segala sesuatu bisa bernilai kebaikan. Ketika Allah menguji kita dengan cobaan, ujian, penderitaan, dan kita bisa bersabar. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya bahwa kehidupan seorang Muslim, kata Rasulullah, ajib. Mengapa? Karena ketika seorang Muslim pada saat diberi ujian sama Allah, cobaan dari Allah, dia bersabar, maka kata Rasulullah, itu adalah sebuah kebaikan. Begitu juga ketika Muslim dalam kelapangan hidup, dalam kebahagiaannya diberikan oleh Allah dengan segala nikmatnya, dia bisa bersyukur, maka itu adalah sebuah kebaikan. Artinya bahwa kehidupan seorang Muslim, jika dilalui dan dijalani dengan kesabaran ketika dalam kondisi yang kurang baik, dengan syukur ketika dalam kondisi yang baik, maka semuanya akan bernilai kebaikan bagi seorang Muslim. Sahabat-sahabat yang berbahagia, bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu belajar untuk sabar, sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam beribadah, sabar dalam berpuasa, dan sabar dalam menjalani segala dinamika kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang beruntung dan selalu bisa melahirkan kehidupan batin yang baik, hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan otomatis menarik rezeki yang sehat dan barokah dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.